Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel saya, Kenarov. Kita lihat yang satu ini yang mau lewat ya. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang masih seputaran burung walet. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara membuat gedung walet atau RBW, khususnya lokasinya yang ada di Kalimantan ya. Kawan-kawan bisa lihat, ini saya perlihatkan di Google Map posisi saya. Kita lihat di sini ada satelit ya. Kita perlihatkan satelit karena ini Google Map kan tahun 2019, tepatnya di bulan 10. Saya berada di sekitar sini. Saya ada di inilah dia perumahan tempat saya. Ya, kita lihat ini nggak ada, padahal di sini ada. Kalau di sini kita buka Bing tahun 2019 juga ada di 8 kan, cuma citra saya itu kena delete. Nah, tapi saya akan perlihatkan dari sini citra dua dari Google. Ini ada, nah, ini disebut dengan Villa Walet. Ini rata-rata orang pada punya walet. Juga kalau kita buka lagi di sini, ini ada gedung walet nih baru dibuat, sekarang sudah jadi. Nah itu rata-rata. Oke, saya perlihatkan lagi nih desa Sungai Sepeti. Nah ini juga rata-rata kita bisa lihat. Nah ini banyak gedung walet ya. Kalau bentuknya panjang-panjang nih seperti ini di tengah-tengah agak masuk ke dalam. Ini gedung walet ini ya. Nah ini gedung walet nih. Seperti ini. Juga seperti ini ada namanya, ada rumah monyetnya nih ini. Nah, ini tinggi ini. Jadi banyak di sini. Ya, khususnya di Kalimantan ini. Tapi setelah saya lihat juga kebanyakan tuh kan banyak sih. Saya lihat, saya buka-buka seperti ini ya. Banyak desain-desain yang dibuat oleh para di website-website ya. Terus ada juga download 88 plus desain rumah walet terbaru terupdate. Banyak ya desain-desain 3 dimensi seperti ini menggunakan SketchUp ya, bagus. Nah ini kebanyakan rata-rata di Kalimantan seperti ini, itu pakai seng ya. Nah ini seperti ini. Terus di sini ada desain RBW 8x10. Ini seperti desain ini ya, mungkin ada di Sumatera, di Jawa sana yang bentuknya beton. Ini juga ada pakai SketchUp. Tapi kebanyakan kita lihat di website-website ini, kebanyakan di website-website ini tidak ada rancangan anggaran biayanya. Maka saya putuskan untuk memberi sedikit tentang gedung walet yang dimiliki oleh saya. Saya akan memberikan sedikit keterangan, juga memberikan beberapa ulasan walet yang biasa didirikan di Kalimantan, khususnya dengan menggunakan bahan kayu atau seng, juga dengan papan. Cuma yang saya bahas ini adalah menggunakan tiang-tiang kayu, juga lantainya dari papan, tapi dindingnya dari semen. Saya akan buka menggunakan AutoCAD ya, karena dasar dari rancangan bangunan itu adalah AutoCAD. Mengapa saya menggunakan AutoCAD ya, karena saya bisa menggunakan AutoCAD, saya suka itu. Bisa saja saya menggunakan SketchUp ya atau apa, tapi
saya lebih suka menggunakan AutoCAD karena menurut saya di AutoCAD ini kita bisa menghitung tinggi. Ya, ini udah terbuka. Nah, ini adalah desain yang dimiliki oleh saya. Desain ini kita mulai ya. Dari pondasi ini ada tiang-tiangnya nih. Kita bisa lihat ini ukuran lebar 4 meter, panjang 12 meter, kemudian dengan tinggi 13,5 meter. Terus berapa tingkat sih? Berapa ruangan? Jadi ruangan yang dimiliki itu terdiri dari 4 ruangan, tapi 3 ruangan inap ya. Yang atas ini tidak berfungsi karena ini atap. Ruangan pertama di lantai pertama dengan ketinggian 3,5 meter, lantai kedua 3,5 meter, lantai ketiga 3,5 meter, dan lantai keempat ini hanya beberapa meter, sekitar 2 meter. Baiklah ya kawannya, saya akan memberi sedikit ulasan. Saya buka dulu ini biaya walet revisi 2020. Saya jelas bukan kontraktor ya, tapi saya hanya mengulas beberapa ulasan yang sering kita bangun khususnya di sini ya, di Kalimantan ini menggunakan kayu. Ini adalah perhitungan gedung walet dengan ukuran lebar kali panjang 4 kali 12, 3 lantai ya, dengan lantai 3,2 meter atau 3,5 meter. Ini ada rincian biaya. Tentu saja rincian biaya itu harga satuannya yang ada di sini ya, jumlah ataupun harga barang itu yang ada di tempat saya berada sekarang. Kemungkinan harga akan berubah berdasarkan waktu, tempat, juga lokasi masing-masing yang ada di daerah kawan-kawan semua. Itu. Ya, ini saya perlihatkan dulu. Ini ya, bahan itu terdiri dari kayu dan non kayu. Untuk sound system kita anggarkan 10 juta, tukang 25 juta. Ini lain ya. Ini bisa berubah sesuai dengan kondisi, juga luasan gedung walet yang akan dibuka. Ya, saya targetkan ini seluruhnya 122.184.000 rupiah. Sebelum kita lanjut ke gambar yang ini, ada baiknya bagi yang baru masuk ke channel saya bisa klik tombol lonceng agar dapat update video-video saya yang berikutnya. Juga bagi yang suka video saya bisa subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka ya dimohon subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita akan melanjutkan tentang pembuatan gedung walet atau RBW menggunakan bahan dasar kayu. Pertama kita akan bahas tentang pondasi yang terdiri dari tiang. Pondasi ini kita buat lebar 30, kedalaman 30, mengelilingi gedung walet 4 kali 12 meter. Ini bisa kita lihat ini kotak-kotak ungu nih, ini adalah ini ya, ini adalah kayu. Kayu ini adalah kayu 88. Yang artinya panjang 4 meter dengan lebar 8 kali 8 cm. Ini ada 22 tiang. Khusus 22 tiang untuk RBW dari kayu ya. Ini penampakan dari samping. Tiang ini kita langsung masukkan ke dalam. Ini ada sambungannya. Nah, ini ke sini ini 4 meter.
Ini adalah 4 meter bagi 2, ini 2 meter, ini 4 meter, 2 meter, begitu seterusnya. Kita selang-seling, kemudian kita sambung. Sambungannya itu kita menggunakan baut ya, kita menggunakan baut. Ini untuk jumlah tiang, karena ini saya mau hemat, itu tergantung kawan-kawan semua. Yang ungu ini adalah kayu berlian ya. Di sini itu kayu nomor 1 itu berlian. Kayu nomor 2 itu tekam, yang harganya pun di bawahnya harga berlian, bisa 2 kali lipatnya harga berlian. Kemudian ataupun penyaok ya. Di sini juga terkenal dengan kayu penyaok atau kayu tekam. Itu kayu nomor 2-nya. Ini yang warna putih ya, kayu nomor 2. Jadi untuk jumlahnya saya menggunakan, supaya menghemat bahan juga menghemat material dan biaya, saya menggunakan kedua jenis kayu berlian dan penyaok atau tekam. Saya akan perlihatkan bahan dari kayu. Ini adalah bahan itu 71 batang. Kemudian tekamnya 86 batang. Nah, ini perhitungan gedung walet ya. Kayu berlian dan tekam ini bukan hanya digunakan untuk tiang, tapi kita gunakan untuk gelegar. Ini warna ungu ini berarti gelegarnya masih berlian. Kemudian yang warna putih ini sudah menjadi tekam. Ini adalah sambungannya. Kita menggunakan sambungan S lah ya namanya. Ini menandakan bukan satu baut ya. Ini hanya gambar nih, sebenarnya 2 baut, di sini 1 sama di sini 1. Kemudian saya akan memberi keterangan juga. Di sini ada papan sirip ya, 3 cm campur, tapi sebenarnya saya menggunakan jungkang. Di sini harganya ini harga tahun 2019 ya. Harga 2020 ini udah menaik menjadi 1.800.000. Gitu. Kayu sirip itu digunakan seperti ini. Karena 4 meter dan sirip itu 4 meter, maka bentuknya ini adalah horizontal searah dengan lebar gedung walet yang 4 meter. Kita bisa hitung ya, berapa sih dalam satu lantai. Kalau dia 3 cm, 3 cm papan sirip, maka kita buka di kalkulator, berarti 0,3 dikali 0, katakanlah 20 dikali 4 sama dengan 0,024. 1 dibagi 0,024 sama dengan, jadi satu kubik sirip itu terdiri dari 41 atau 42 batang kayu 3 cm. Jadi kita bisa hitung di sini ya, mengenai sirip satu lantainya itu bisa berapa. Inilah hitungannya. Di sini ada sekitar 30-an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 sampai dengan 30. Jadi jika ada 3 lantai, berarti kita bisa kali saja 30 kali 3, itu belum
katakanlah di sininya ya, ini keliling ini kan harus dikasih juga, belum lagi anak sirip ya. Tapi anak sirip tidak menggunakan kayu jungkang, itu kayu papan biasa seperti kayu sengon ataupun kayu bekas peti. Jadi kayu-kayu bekas pun boleh, kita tidak perlu bagus, yang penting tuh rapi, tidak bau, juga disukai oleh burung walet. Ini kenapa 30? Ini jaraknya, ini kita bisa lihat jaraknya antara sirip tengah ke sirip tengah itu 40 cm ya. Nah, ini ada 40 ini berarti 40 cm, berarti 30, 29 sampai 30 gitu. Juga kita tidak lupa bentuk voidnya. Untuk saya seperti ini. Untuk di lantai atas yang ini masuk, ini kan kita buat pintunya ada dua ya, dengan pintu utama 60 kali 80. Pintu sekunder ini ada di letaknya, ini ada di sini, masuk dari sini ya. Tapi pintu utama masuk dari sini ya. Itu tergantung dengan lokasi, juga tergantung dengan selera kawan-kawan. Karena proses dari pertama kali untuk membuat suatu gedung walet itu kan lokasinya harus bagus, harus tahu walet itu datang dari mana, rombongannya dari mana, mencari makan di mana, seperti itu. Jadi saya membuat di lantai atas nih seperti ini ya, lantai 2 dan lantai 1 seperti ini itu, dengan lubang lebar 277,5 dan panjang 335,5 seperti ini. Fungsinya apa? Supaya walet ini bebas, karena walet itu seperti teori-teori, kita juga ikut teori ya, walaupun saya belum pernah membuktikannya. Katanya sih walet itu masuk belok kanan terus berputar, baru belok ke sini, putar lagi, sebelum naik pun berputar. Ya karena saya juga profesinya juga pilot ya, menerbangkan pesawat. Pesawat remote control, maksudnya drone, bukan pesawat betulan. Jadi saya tahu memang begitu pesawat itu tidak bisa langsung turun begitu. Jadi pesawat itu dia akan belok dulu ke kanan atau ke kiri. Tapi katanya burung walet ini beloknya ke kanan gitu. Entah ya, saya mungkin nanti saya akan eksperimen gitu. Jadi itulah mengenai dengan sirip, itu kan 30. Jadi kalau seumpamanya 3 lantai berarti 90. Jadi kita bisa tahu 90 itu berapa kubik, itu sekitar 2,5 kubik. Jadi 3 kubik itu saya rasa sudah cukup untuk membuat sirip utama ya. Di sini pun RAB-nya 2,5 kubik, tapi kita bisa buat 3 itu. Untuk papan lokal kita buat 4 kubik, sebenarnya kurang 4 kubik itu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau dia, karena saya menggunakan lantai itu papan ya, papan seperti ini, papan tuh rapi. Jadi saya tuh lantai pertama di sini ya, ini saya bisa kasih tahu, ini setelah di atas sirip ini kita kasih triplek, baru atasnya lagi papan, tapi dengan syarat kering. Jadi papan tuh dijemur dulu sampai kering, terus sisi kedua sisinya ini kita circle ulang untuk membuat lantai itu, antara lantai papan dan papan lainnya itu rapat ya, serapat mungkin. Kenapa harus rapat? Ini supaya berfungsi kotoran-kotoran yang jatuh ke lantai tidak masuk ke dalam batas papan dengan papan lantai, karena itu akan menimbulkan penyakit, serangga-serangga ya, hama-hama di situ nanti juga susah untuk dibersihkan. Makanya biasanya memang lapisan satu ke lapisan lainnya ini ya, antara papan dengan papan ini biasanya masih ada longgar. Biasanya kalau longgar itu diantisipasi sama tukang, ataupun saya kasih sebagai saran ya, solusi itu lem campur semen. Biasa kita taruh diantaranya
supaya rapat, tapi bawahnya itu tetap triplek. Itu ya cara murah. Kemudian ini jarak antara tiang dan tiang nih adalah 143,75. Ini ada 8 kolom ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 tiang. Gitu. Juga untuk membangun kayu ini juga agak sulit karena kita harus mempersiapkan yang namanya sengkang atau gelegar. Sengkang ini fungsinya itu adalah memperkuat tiang-tiang ini supaya tidak goyang. Banyak di video-video sebelah tuh kita lihat gedung walet itu rubuh ataupun goyang ya, karena mereka biasanya lupa memberi sengkang ini. Itu sengkang yang bagus itu ya menurut saya yang seperti ini, yang menyilang ya, menyilang. Kalau mau bagus lagi dari ujung sini ke ujung sini disambung gitu kan, sambung gitu, cuma akan sulit kita membuatnya, maka kita akan buat seperti ini. Perlu diketahui bahwa pembuatan ini adalah menyambung seperti ini ya, menyambung U. Jadi menyambung seperti ini ya, tapi menyambung U. Kita buat kita dua ini tengahnya kita gergaji, terus yang atas tuh kita gergaji samping, baru kita masukkan, terus kita kasih di sini baut ya, 2 atau 3, baut 12 namanya. Kemudian ya ini jadi desain yang saya buat ini menggunakan AutoCAD. Ini mudah-mudahan desain ini lengkap. Ini gabus, ini ada 2 lapis. Kita lihat di sini, ini ada RAB-nya. Kayu lokal kasau 1,5 kubik. Ini untuk apa? Ini kita akan pakai seng. Nah, ini ada 4x6, ada 5x7. Kita campur semuanya 1,5 kubik karena harga kayu itu kan sama. Kita mungkin pesan setengah sama 1 kubik. Ini untuk gelegar-gelegar pasang seng. Itu saja. Juga untuk membuat nantinya ini adalah sekat ya. Ketik ini, tapi sekat ini tidak langsung dipasang. Ini tergantung selera kawan-kawan. Kalau dilihat dari gedung waletnya itu cahaya masuk terlalu terang, bisa menggunakan sekat ini. Kemudian ada laci belian. Nah, laci belian ini sendiri ya, karena harganya lah, inilah dia laci. Kalau di tempat kami ini kalau menggunakan kayu itu menggunakan laci atau alas. Tiang itu dibuat seperti ini. Tiang tuh ya 2 belian ini, mencakup 2 belian di sini. Saya tidak ada gambarnya. Oke, mungkin bisa ketahuin lah. Jadi seperti ini ya. Ini ada 2 tiang ini, kemudian dibaut tengah-tengahnya. Kemudian laci ini letaknya ada di dasar tanah. Ini kan kita gali 30 cm. 30 sampai 50 cm. Kemudian kita letakkanlah ini namanya alas. Kemudian kita masukkan ini pancang-pancang ini yang kemudian menjadi tiang, karena tiang ini langsung masuk ke dalam. Tapi kayu ini adalah kayu kuat ya kawan-kawan ya, ini adalah kayu belian. Kemudian ini yang biru-biru ini adalah kawat besi 8, biasa digunakan untuk ngecor rumah. Ini kita baut masuk 3, kita baut semua, kita sambung, terus kita paku di sini. Kemudian kita pakai mal papan, kita masukkan pasir, batu, semen dengan perbandingan 1 2 3. Jadilah pondasi. Nah, ini kolam, ini kan ada keterangan kolam gali bata. Ini bisa digunakan gitu. Tapi yang saya buat itu tidak menggunakan kolam, tapi saya basahi semuanya lantai dengan pakai alat pengatur waktu. Di sini ada meja cor, ruang ampli, ada ruangan, bisa juga disekat langsung panjang karena bisa di sini kita bisa gunakan untuk mesin penetas telur, atau kita meracik makanan walet, bisa juga untuk tidur-tidur ya, juga untuk menaruh
ember atau apa, atau mesin air, sehingga luas itu, atau ada CCTV. Jadi ini hanya selera saja gitu. Nah, kemudian dengan ketinggian 3,5 dan 3,5, ini diharapkan walet bebas terbang, suhunya juga dapat, kelembapan juga dapat. Sorry, mungkin baru saya cabut ini kabel ini. Mungkin tadi itu ada suara-suara dengung, tapi ini mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, saya rasa itu sedikit keterangan mengenai planning rumah walet yang telah saya buat ini, dengan lebar kali panjang 4 kali 12 meter dengan lantai 3 lantai. Ya, ini sedikit keterangan lah tentang gedung walet yang dibuat dari kayu. Jadi langsung aja ini, sorry maaf, tadi kita kembali lagi ke styrofoam. Styrofoamnya itu adalah 2 lapis atau 1 lapis pun bisa. Dengan 1 lapis dengan lebar 7 cm. Kalau yang 4 cm beli yang 2 lapis. Ini kenapa dia tebal? Supaya dia dapat memantulkan panas atau menyerap panas gitu. Namun saya di sini tidak menggunakan kawat yang biasa digunakan untuk bikin rumah tuh, jaring tuh ya, jaring waring hitam tuh. Saya tidak menggunakan itu karena menurut saya itu akan terpisah, semen itu akan tersisa. Memang ketika buatnya itu susah nempelin gabus tuh. Kadang-kadang ada kasus ketika udah beberapa tahun dia semen tuh roboh gitu, dan terlihat juga gabusnya, juga kawat simpainya. Dia tidak menggunakan jaring, itu kelemahannya. Namun kelebihannya itu adalah gedung walet itu dingin, karena di dalam sini tidak ada rongga-rongga udara yang kena panas. Dia langsung diserap oleh styrofoam. Jadi itu saja kurang lebihnya ya. Saya tidak menggunakan kawat waring, tapi menggunakan simpai yang lebih banyak gitu. Ini nanti di video saya berikutnya saya akan kasih tahu tentang meminimalisir biaya menggunakan paralon tanpa menggunakan dop, juga tanpa menggunakan elbow gitu. Ya, kawan-kawan bisa pilih, ini semua ada di sini juga. Ini adalah malnya. Ini mal ini digunakan untuk memotong elbow supaya ukurannya sama. Memotong pipa supaya ukurannya sama. Klik lonceng supaya bisa mengupdate video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video saya. Bagi yang tidak suka, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai note, jika ada komen dan komentar-komentar serta pertanyaan-pertanyaan, bisa bertanya kepada saya di Instagram, di fanpage Instagram saya. Bisa mengikuti Instagram saya juga. Jika yang menginginkan file ini, saya akan bagikan secara gratis ya. Kalau ada yang mau, saya kasih dua-duanya ini, Excelnya ini sama AutoCAD ini ya. Saya akan perkecil jadi AutoCAD 2007 mungkin ya. Jadi sehingga bisa dibuka di AutoCAD manapun. Ini adalah AutoCAD 2013, tapi akan saya konversi ke AutoCAD 2007.